Salam teman-teman, sobat-sobat. Kembali berjumpa dengan saya Bung Tema Adiputra di channel YouTube ini. Dan untuk kali ini secara perdana ada format istimewa saya sajikan di sini, dan tentu juga dengan satu topik yang dibahas dengan dalam, tuntas, singkat, padat, dan juga ada narasumber. Siapa narasumber kita? Kita akan temui bersama. Iya, saya berjumpa dengan Bapak Pendeta Yosua Cendana MA. Saya langsung salam dulu. Sangat bersuka cita bisa berjumpa. Salam Pak Pendeta Yosua. Shalom Bung Tema. Ya, Apa puji kabar? Tuhan. Kabar sehat selalu, puji Tuhan. Puji Tuhan. Penuh ucapan syukur. Amin. Ya. Amin. Teman-teman, sobat-sobat, Pendeta Yosua Cendana MA adalah pendeta Gereja Duta Injil di Mall Ambassador, Kuningan, Jakarta Selatan. Dan pada kesempatan format istimewa ini, kami akan membahas satu topik, yaitu kekristenan tanpa kehadiran Kristus hanyalah sebuah agama. Demikian ya Pak Pendeta Yosua ya. Itu yang nanti kita bahas, tetapi karena ini adalah format istimewa, saya langsung saja memberi waktu kepada Pendeta Yosua Cendana sekitar 10 menit untuk langsung menyampaikan topik ini. Setelah itu nanti kita perbincangkan lebih dalam Pak Pendeta Yosua ya. Puji Tuhan Pak, silakan. Puji Tuhan. Shalom saudara-saudara yang Tuhan kasihi. Salam. Senang sekali pada saat ini bisa berbagi dengan saudara sekalian. Amin. Ada satu nats Alkitab yang beberapa hari belakangan ini menarik perhatian saya, dan saya renungkan kembali satu ayat yang sebetulnya mungkin banyak di antara kita sudah sangat kenal dan mungkin sudah puluhan kali kita baca, yaitu langsung saja saya ajak kita untuk melihatnya. Saya akan membacakan untuk kita, yaitu Mazmur pasal 22 ayat 4. Mazmur pasal 22 ayat 4 yang berbunyi begini. Padahal engkaulah yang kudus, yang bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Saya ulang. Padahal engkaulah yang kudus, yang bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Nah, saudara-saudara, ada beberapa hal yang saya ingin sampaikan secara singkat dan cepat kepada kita. Yang pertama, Alkitab memberitahukan kepada kita bahwa Tuhan yang kita sembah itu bukan Tuhan yang jauh. Betul, dia bertakhta di sorga, tapi dia juga bersemayam di tengah-tengah kita. Dia bersemayam di dalam hidup kita, gitu. Amin. Ini pemazmur berkata, padahal ya, engkau yang kudus itu bersemayam, katanya. Bersemayam di mana? Di atas puji-pujian umatnya, gitu. Ya. Nah, saudara-saudara, saya rindu sekali untuk mengajak kita semua orang beriman untuk benar-benar mengalami kekristenan yang bukan cuma sekedar agama, tapi kekristenan yang benar-benar Kristus ada di dalamnya, gitu. Amin. Karena kekristenan tanpa Kristus cuma agama aja. Dan agama nggak menyelamatkan, karena agama adalah cara manusia, ya, metode manusia, usaha manusia untuk menemukan Tuhan. Ya. Nah, kekristenan itu terbalik. Kekristenan itu Tuhan mencari manusia, Tuhan menyelamatkan manusia, Tuhan datang menjumpai manusia untuk menyelamatkannya, gitu. Puji Tuhan. Nah, jadi saya rindu saudara-saudara untuk kita mengalami kekristenan yang bukan agama, tetapi kekristenan yang betul-betul kehidupan. Nah, apa konteksnya dengan ayat ini? Ayat ini berkata begini, Tuhan itu bersemayam. Ya, Tuhan kita adalah Tuhan yang bersemayam. Di mana? Nah, ini dia. Saya mau kita perhatikan ada kunci yang saya ingin bagikan kepada kita pada saat ini. Tuhan bersemayam di atas puji-pujian umatnya. Nah, saudara, salah satu sebab yang saya amati, kenapa ada banyak orang percaya yang kurang merasakan kehadiran Tuhan, adalah karena mereka tidak membiasakan, membudayakan diri, ya, mengembangkan kebiasaan untuk suka memuji Tuhan. Ya. Ada banyak orang yang nggak tahu memuji, gitu. Mereka mungkin rajin ibadah, rajin menjalankan aktivitas agama Kristennya, ya, tapi kurang memuji, gitu. Bahkan ada orang yang mungkin dalam satu minggu hampir nggak pernah bernyanyi kecuali di gereja, ya. Hari Minggu, lalu hari Senin sampai Sabtu nggak pernah dia menyanyi memuji Tuhan, ya. Nah,
Padahal ayat ini berkata bahwa Tuhan itu bersemayam, ya, Tuhan itu berdiam. Satu terjemahan bahasa Inggris mengatakan dia dwell, ya, atau dia permanently residence, ya. Jadi ini kalau kita kaitkan seperti status kewarganegaraan orang-orang di negara asing, kan ada PR tuh, ya, permanent resident. Itu ayat ini menggunakan istilah yang sama. Jadi kira-kira begini, Tuhan itu menjadi permanent resident, orang yang menetap secara permanen dalam kehidupan orang yang suka memuji dia, saudara-saudara, gitu, ya. Nah, engkaulah yang kudus, yang bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Jadi kekristenan yang ada Kristus di dalamnya adalah kekristenan yang suka memuji, menyembah. Penting sekali bagi kita menjadi para pemuji dan penyembah yang sejati. Yesus berkata, saatnya akan tiba, bahkan sudah tiba sekarang, penyembah-penyembah yang benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Jadi Tuhan mencari penyembah. Tuhan mencari orang-orang yang mengikut dia, beribadah kepadanya, mengabdi kepadanya, percaya kepadanya, dan juga suka memuji dan menyembah dia. Karena puji-pujian adalah takhta di mana Tuhan bersemayam dalam hidup kita. Nah, tapi persoalan begini, saya masuk lebih dalam. Ada banyak orang yang belum memahami atau tidak memahami apa maksudnya puji-pujian di sini, ya. Sehingga ada banyak orang Kristen berpikir asal dia nyanyi itu sudah puji-pujian, ya. Asal dia mengucapkan atau mendendangkan lirik-lirik tertentu, apalagi dengan melodi yang bagus, ya, dengan beat yang manis, ya. Lalu dia sekedar dia menciptakan satu suasana hati yang gembira, maka dipikir itu sudah cukup, ya, sudah final, dia sudah memuji Tuhan. Nah, ternyata saudara-saudara, saya periksa dalam teks asli berbahasa Ibrani, kata puji-pujian di sini ditulis dengan kata tehillah, ya. Nah, jadi ayat ini sebetulnya berbunyi begini, padahal engkaulah yang kudus, yang bersemayam di atas tehillah orang-orang Israel. Tuhan itu Tuhan yang bersemayam di mana? Di atas tehillah umatnya. Jadi kalau kita rindu mengalami kehadiran Tuhan, kita mesti membangun tehillah. Bukan sekedar puji-pujian biasa, tapi tehillah, kita harus bangun tehillah. Itulah kekristenan yang ada Kristus di dalamnya. Nah, apa tehillah? Saya periksa, tehillah itu ada beberapa arti, saudara-saudara. Yang pertama, yang paling sederhana, tehillah berarti praise, ya, puji-pujian, praising God, memuji Tuhan. Tapi tehillah juga berarti adorasi, adoration, itu pemujaan. Banyak orang Kristen yang tidak terbiasa memuja Tuhan. Mereka hanya memuji. Kalau memuja itu kata-kata yang bagaimana ya, Bung Tema, ya? Itu yang sifatnya memuja, kata-kata pemujaan, lebih dalam dari sekedar pujian, ya. Dia memuja, ya. Dia mungkin mengungkapkan begini, Tuhan, Engkau segala-galanya bagiku. Ya Tuhan Yesus, Engkau dahsyat bagiku, Engkau agung, ya. Nah, hanya Engkau yang dapat menjamah sampai ke dalam hatiku, kira-kira begitu barangkali, pemujaan, gitu, ya. Nah, kemudian tehillah saya periksa juga berarti thanksgiving, mengucap syukur. Ada banyak orang yang kurang mengucap syukur. Ada banyak orang yang justru lebih cenderung bersungut-sungut, menggerutu, mengeluh, ya. Bahkan mengutuki keadaan hidupnya sehari-hari, gitu. Nah, Alkitab mengatakan Tuhan itu bersemayam. Bersemayam di mana? Bersemayam di atas ucapan syukur kita. Jadi kalau kita ingin mengalami kekristenan yang ada Kristus di dalamnya, kekristenan yang bukan cuma agama, kita perlu menjadi orang Kristen yang terbiasa untuk mengucap syukur dalam segala keadaan. Kan banyak sekali ayatnya di Alkitab, ya, yang mengatakan kita perlu mengucap syukur senantiasa dalam segala perkara, dalam segala hal, bukan cuma dalam hal yang enak, yang nyaman, tapi dalam keadaan yang tidak enak, yang tidak nyaman, kita juga belajar mengucap syukur. Dalam kekurangan, dalam kesusahan, bahkan dalam sakit penyakit, dalam kelemahan, kita tetap mengucap syukur. Kalau kita dapat mengucap syukur seperti itu sama artinya kita menyediakan takhta untuk Tuhan bersemayam di atasnya. Lalu kata tehillah, saya periksa juga berarti adalah pengakuan, confession atau deklarasi, ya, pengakuan terhadap atribut-atribut Tuhan.
Jadi tehillah itu adalah pengakuan terhadap atribut-atribut Tuhan. Maksudnya apa? Maksudnya begini, saudara, Tuhan itu punya banyak atribut. Salah satu orang yang paling kaya cara dia mengungkapkan atribut Tuhan adalah Daud sendiri. Daud menyebut Tuhan dengan berbagai sebutan. Daud menyebut Tuhan sebagai gembala, sebagai menara keselamatan, tanduk keselamatan, sebagai kubu pertahanan, sebagai benteng perlindungan. Dia menyebut Tuhan itu seperti sumber air yang jernih, dia seperti rusa mencari Tuhan, gitu ya. Jadi Daud itu adalah orang yang dia betul-betul kenal Tuhan secara pribadi dalam satu tingkat pengenalan yang kaya, sehingga dia punya banyak sebutan untuk Tuhan, ya, sebutan yang bukan lahir dari kepintaran puitis dia untuk menciptakan istilah-istilah, tapi lahir dari pengenalan pribadi. Gitu, ya. Nah, jadi tehillah itu artinya adalah mengakui atribut-atribut Tuhan, bahwa Tuhan itu gembala yang baik, Tuhan itu panglima perang memberi kemenangan, Tuhan itu tabib yang agung menyembuhkan, Tuhan itu sumber kehidupan, Jehovah Jireh, Tuhan itu panji keselamatan kita, Jehovah Nisi. Jadi mengungkapkan pengakuan terhadap atribut-atribut Tuhan. Dan terakhir, satu hal yang sangat menyentuh hati bagi saya pribadi, ini sangat menggugah. Ternyata kata tehillah itu berarti deep love to God, cinta yang dalam kepada Tuhan. Ya. Jadi ketika firman Tuhan berkata, engkau yang kudus itu bersemayam di atas tehillah orang Israel, artinya Tuhan bersemayam di atas cinta yang dalam yang umatnya persembahkan kepada Tuhan. Nah, saudara-saudara, saya sampai di sini merenung dengan hati bergetar, menyadari bahwa kadangkala cinta kita sudah gak dalam kepada Tuhan. Cinta kita kepada Tuhan hanya cinta yang biasa-biasa aja. Makanya kita ingatnya dalam kitab Wahyu pasal 2 ayat 5 dan seterusnya, Tuhan Yesus bilang kepada gerejanya yang ada di Laodikia, Tuhan bilang begini, kamu sudah meninggalkan cintamu yang mula-mula. Ya. Aku menegur kamu dengan keras karena kamu jatuhnya dalam banget, kata Tuhan. Jadi kehilangan kasih yang mula-mula itu adalah kejatuhan yang dalam, saudara-saudara. Barangkali kita tidak sampai habis, ya, tidak sampai hilang sama sekali. Masih ada cintanya, masih ada. Tapi kalau cinta kepada Tuhan yang kita miliki sekarang sudah tidak dalam, ya, cintanya hanya dangkal saja atau hanya biasa-biasa saja, menurut Alkitab kita termasuk sudah jatuh yang dalam. Karena Yesus mencari bukan sekedar cinta yang biasa, kasih yang biasa, tapi kasih yang dalam kepada Dia. Saya tutup dengan satu contoh. Ada satu nas dalam Alkitab, saya mau baca ya, dalam kitab Timotius, saudara-saudara. Puji Tuhan. Ya, dalam kitab 2 Timotius. Mungkin saudara pernah dengar, pernah tahu bahwa Rasul Paulus itu memiliki beberapa anggota pelayanan. Paulus kalau pergi kemana-mana dia bawa tim, ya, tim perjalanan. Ada Timotius, ya, ada tabib Lukas. Nah, salah satu yang dia ajak, dia bawa adalah Demas, bernama Demas, saudara-saudara. Ya. Nah, saya mau ajak kita lihat 2 Timotius pasal 4. 2 Timotius pasal 4 ayat 9 dan 10. Ini surat Rasul Paulus kepada anak rohaninya yang bernama Timotius. Dia bilang begini kepada Timotius, berusahalah supaya segera datang kepadaku. Berusahalah supaya segera datang kepadaku. Dia minta Timotius datang menjenguk dia, mengunjungi dia. Ya. Karena apa? Ayat 10 bilang gini, karena Demas telah mencintai dunia ini dan meninggalkan aku. Jadi rupanya tadinya ada satu orang yang menemani Paulus dalam kesusahannya, bernama Demas. Tapi pada satu titik tertentu, Demas akhirnya tinggalkan. Demas rupanya nggak tahan dengan kesulitan, nggak tahan dengan penjara, nggak tahan dengan kekurangan, nggak tahan dengan intimidasi, nggak tahan dengan segala bentuk kehidupan yang sulit sebagai pekerja Kristus. Alkitab katakan, Paulus berkata, Demas telah mencintai dunia ini dan pergi meninggalkan aku. Ya. Saudara, saya yakin saudara pasti kaget.
kalau saya beritahukan. Kata mencintai di sini menggunakan kata agape. Kita selama ini taunya agape adalah kasih ilahi ya, God's love, kasih Tuhan. Tapi ternyata agape bukan itu. Agape adalah satu bentuk kata benda yang umum yang bisa diterapkan pada manusia. Ya, jadi bukan kasih antara Tuhan dengan manusia, bukan. Itu bukan eksklusif urusan iman, urusan agama, bukan. Kata agape itu adalah kata bahasa Yunani, kata benda ya yang sebetulnya sifatnya umum, bisa dikenakan kepada siapapun. Kalau begitu apa istimewanya agape dalam kekristenan? Agape maknanya adalah kasih yang dalam, deep love, itu dia. Ini paralel dengan Mazmur 22 ayat 4 tadi. Tehillah. Tuhan bersemayam di atas Tehillah orang Israel. Tuhan bersemayam di atas Tehillah umatnya. Kekristenan sejati mempersembahkan cinta yang dalam bagi Tuhan Yesus. Demas, dia mengkhianati Tuhannya. Cinta dalam, deep love yang dia punya untuk Yesus, dia tarik lagi, dia batalkan itu. Sekarang dia persembahkan untuk dunia ini. Saudara-saudara, saya mau tutup dengan satu ajakan. Kata-kata ini saya tujukan lebih dulu kepada diri saya, tapi juga saya mau bagi buat kita. Mari kita mau mencintai Yesus dengan cinta yang dalam, deep love. Karena itulah kekristenan yang sejati. Kekristenan tanpa Kristus adalah agama. Kekristenan tanpa kehadiran Tuhan Yesus hanya agama. Nah, bagaimana supaya ada kehadiran Yesus? Mesti ada Tehillah. Jadi kekristenan yang ada Yesus adalah kekristenan yang dibangun di atas Tehillah. Apa itu Tehillah? Praise, adoration, declaration, thanksgiving, dan deep love for Jesus, deep love for God. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Amin, amin, amin. Baik, Pak Pendeta Yosua Cendana, sangat dalam, sampai saya juga merenungkannya dalam-dalam ya. Banyak diam kan saya tadi ya. Jadi kita pahami istilah Tehillah. Kemudian kita harus berani memulai mengaplikasikan yang namanya memuja dan memuji Tuhan. Betul. Ya. Dan pada akhirnya juga tadi Pak Pendeta mengatakan Allah bertahta di atas puji-pujian, Allah juga bertahta di dalam situasi kita mengucap syukur senantiasa. Betul. Nah, itulah tanda kehadiran Kristus dalam hidup kita. Dan persoalan ini dalam keseharian umat Kristiani masih saja ada yang belum bisa melaksanakan itu tadi. Mengucap syukur dan memuji Tuhan itu ternyata tidak mudah. Betul sekali, Bung Tema. Saya pernah punya teman, ketika dia timbul masalah yang berat, dia hanya mengatakan begini, saya udah buntu Pak Tema, sudah buntu saya. Tapi saya ambil gitar, saya nyanyi aja. Saya nyanyi aja. Dan itu mendatangkan satu sukacita dan pengharapan bahwa ini akan bisa diselesaikan. Amin. Jadi ini memang perlu sedikit ditekankan untuk kita semua termasuk saya, bahwa di dalam saat teduh kita jangan pernah lupakan puji-pujian. Amin. Ketika kita memuji, masuk kita kepada memuja Tuhan yang lebih dalam itu. Betul. Ya. Nah, menurut Pak Pendeta Yosua Cendana di bagian akhir kita berdialog ini, di masa sekarang ini apa kendala ya? Kendala dari banyak orang untuk bisa memahami Tehillah tadi dan masuk kepada puji-pujian serta pengucapan syukur yang dimana di situ Allah bertahta. Untuk masa sekarang kendalanya apa ya? Untuk susah ya melaksanakan itu ya. Silakan Pendeta Yosua. Kalau mau jujur mungkin banyak ya kendalanya. Tapi saya pikir salah satu kendala utama adalah karena kesibukan dan juga karena kesulitan hidup, Bung Tema. Baik. Ada banyak orang alami situasi yang mungkin kurang baik, sehingga nah seperti yang tadi Bung Tema cerita tentang seorang relasi, bersyukur dia pikirannya dicerahkan oleh Tuhan. Dia mengalami situasi yang seperti itu bukannya bersungut-sungut, tapi dia ambil gitar, dia memuji Tuhan. Nah, mestinya semua orang Kristen seperti itu. Situasi sulit seperti apapun, kita tetap mengucap syukur. Begini, menurut saya,
dari segala jenis kendala. Hmm. Dasarnya satu, yaitu tidak mengenal firman Tuhan. Ya, ya. Kalau kita ngerti firman Tuhan, Hmm. maka kendala apapun kita bisa patahkan, kita bisa buang. Hmm. Apa itu firman Tuhan? Firman Tuhan berkata begini, Tuhan bekerja dalam segala perkara. Iya, Dalam setiap situasi. Tentu berarti termasuk situasi buruk. iya. Tuhan ikut bekerja. Yesus hadir bukan cuma ketika kita sehat, Mm-mm. tapi Yesus hadir ketika kita sakit. Hmm. Yesus ada bukan hanya ketika kita berkelimpahan, tapi Yesus ada ketika kita kekurangan. Hmm. Yesus ada bukan hanya ketika kita tertawa, terbahak-bahak gembira, Hmm. tapi Yesus ada ketika kita menangis, sedih, gak ada orang mengerti isi hati kita. Yesus ada di situ. Iya, Nah, kalau kita mengerti itu, tidak ada alasan untuk tidak mengucap syukur. iya, iya. Kita harus tahu bahwa Tuhan kita maha kuasa. Hmm. Dia sanggup. Dia tetap menguasai segala perkara. Yesus berkata, mulai sekarang segala kuasa baik di sorga, baik di bumi ada padaku. Itu Amin. amanat agung. Matius 28 ayat 18. Ya. Ya. Nah, Puji ya, Tuhan. ya, Begitu ya. mungkin. Baik. Jadi mungkin kita bisa memulai sesuatu yang baru dalam kehidupan kekristenan yang selama ini maaf sajalah mungkin tanpa disadari masuk sebagai Kristen KTP. Ya, Ya, yang hanya label tertulis ya. di kartu penduduk begitu Ah, ya. Padahal penekanan dari perbincangan ataupun penjelasan firman Tuhan dari Pak Pendeta Yosua tadi adalah kehadiran Kristus itu mutlak, sehingga itu tidak sekedar agama Kristen. Betul, betul, Jadi kehadiran Yesus yang mutlak betul. dalam segala persoalan kehidupan kita, dalam segala harapan dan cita-cita kerinduan kita. Betul. Begitu ya. Betul sekali, Nah, Bung Firman. jadi Pak Pendeta Yosua menutup hal ini, maka bagaimana sebaiknya orang tua yang saat ini mungkin sudah memiliki anak-anak kecil, remaja, ya, apa yang ditanamkan, apa yang dimulai untuk mendidik ke arah yang tadi kita bicarakan ini, kehadiran Kristus di dalam hidup kita, itu berarti bukan agama. Silakan, ini pesan akhir di perbincangan ini. Iya. Saya menyadari bahwa ini merupakan salah satu tantangan yang cukup berat bagi orang tua di zaman sekarang ya. Ya, Kita hidup di zaman yang sangat modern ya, post modern. ya, Anak-anak sudah sangat sangat maju, ya, istilahnya techy ya, ya, sangat dekat dengan teknologi. ya, Saya melihat ada satu kecenderungan remaja-remaja Kristen zaman sekarang, mm-mm, mereka mengenal Tuhan, mm, yaitu Tuhan yang diformat di dalam dunia media sosial dan dunia digital. ya, ya, Gitu. ya, Saya tidak mengatakan bahwa media sosial dan media digital itu sedang menawarkan satu Tuhan yang salah, bukan. mm-mm, Tapi saya harus katakan bahwa itu sangat terbatas. ya, Dalam arti begini, ketika mereka kehabisan kuota, mm, mereka bisa berhenti mendengarkan khotbah. ya, Kalau mereka kehabisan kuota, mereka bisa berhenti memuji menyembah Tuhan. ya, Karena ada banyak remaja Kristen hanya menyembah Tuhan, memuji Tuhan, mm, sambil melihat dari YouTube, dari berbagai postingan, aplikasi media sosial ya, lainnya. Nah, ketika aplikasi-aplikasi itu berhenti, maka ada banyak terjadi yang mereka pun juga berhenti memuji Tuhan. mm, Mereka menunggu sampai nanti mereka bisa online lagi gitu. ya, ya, Nah, ya, jadi menurut saya para orang tua perlu betul-betul menekankan, mengajarkan pada anak-anak mereka bahwa Tuhan itu jauh melebihi dunia medsos dan ya, digital. ya, Ya, medsos digital itu hanya kecil sekali, itu Hmm. hanya salah satu dari begitu banyak cara Tuhan melawat hidup mm, kita. ya, ya, Anak-anak remaja zaman sekarang perlu diperkenalkan pada Tuhan yang utuh ya. Tuhan dalam arti yang utuh yang bisa menjamah hidup kita secara komprehensif, secara menyeluruh. ya. Dan orang tua perlu menjadi teladan, saya Ya. pikir ya. Jadi Menghidupkan kehidupan pujian penyembahan di rumah. betul, begitu, Bung betul, Firman, ya. betul. Saya langsung menangkap satu pesan penting yang harus kita bisa bedakan secara mendasar. Ya. Ketika kita dipandu oleh media sosial untuk bersekutu pribadi dengan Tuhan, akanlah sangat beda ketika kita di ruangan yang sama bersama orang tua dan Betul saudara-saudara sekali. kandung. Itu ya, Pak Sangat Pendeta ya. Betul sekali. Kadang-kadang kita persekutuan pribadi dipandu oleh media sosial. Betul. Dan itu Betul. sudah ada jarak, dimensi jarak namanya. Betul, Tapi betul. kalau di depan kita ada orang tua kita,
ada saudara kandung kita bersekutu, atmosfer kehadiran ilahi terasa sekali. Betul sekali. Kira-kira begitu mungkin Betul catatan sekali. akhirnya? Betul sekali Bung Tema. Ya, puji Tuhan ya. Puji Tuhan. Pak Pendeta Yosua tadi sudah sangat luar biasa menguraikan tentang tehila tadi, kehadiran Kristus di hati kita, dan cinta yang sedalam-dalamnya kepada Yesus, Agape. agape. Dan kalau sudah bicara sedalam-dalamnya, enggak ada lagi yang mengikuti, kan begitu ya. Betul sekali. Itu memang pada akhirnya hubungan kita sangat pribadi sedalam-dalamnya Amin. kepada Allah. Terima kasih Pendeta Yosua Cendana. Sama-sama Bung Kiranya Tema. yang kita bincangkan dan firman Tuhan disempurnakan Tuhan Yesus, menjadi berkat Tuhan bagi Yesus siapapun. memberkati. Ya. Salam, Shalom, Tuhan shalom. Yesus memberkati. Shalom, shalom. Ya, puji Tuhan. Puji Tuhan.